Perkenalkan, nama saya Pesta Hermanalu, NPM 18150015. Akan membawakan materi tentang persamaan linear satu variabel guna memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Baiklah, ayo kita mulai. Yang di sini konsep materinya apa saja yang akan kita pelajari dalam persamaan linear satu variabel atau PLSP. Yang pertama, kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Yang kedua, apa itu PLSP? Yang ketiga, bagaimana bentuk setara dari PLSP? Dan yang keempat, bagaimana cara menyelesaikannya. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, apa itu kalimat tertutup dan kalimat terbuka? Kalimat tertutup sering juga disebut dengan pernyataan. Sebelumnya kita lihat dulu ya kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, 6 ditambah 4 sama dengan 10. 9 adalah bilangan genap. Medan adalah ibu kota Sumatera Utara dan matahari terbit dari selatan. Disuruhnya kita untuk menentukan nilai kebenarannya. Yang pertama kita bahas 6 ditambah 4 sama dengan 10. Benar bukan? 9 adalah bilangan genap. Salah dong. Medan adalah ibu kota Sumatera Utara. Benar. Dan matahari terbit dari selatan. Salah. Nah, kita bisa menentukan nilai benar, salah gitu. Dan itulah yang merupakan ciri dari kalimat tertutup. Yang dimana dapat kita simpulkan bahwa ternyata kalimat tertutup atau pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Lalu bagaimana dengan kalimat terbuka? Apa sih bedanya gitu kan? Kalimat terbuka, kita lihat dulu ya kalimat berikut ini. 1. Mandilah 2 kali sehari. 2. Santi adalah anak yang cantik. 3. Ririn adalah siswa yang pintar. 4. 2x dikurang 3 sama dengan 7. 5. Bintang adalah bilangan ganjil yang kurang dari 5. Ini kalau disuruh kita menentukan nilai kebenarannya adalah tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya karena seperti nomor 1, mandilah 2 kali sehari. Dia belum ada batasannya. Santi adalah anak yang cantik. Cantik itu belum ada batasannya. Sampai seberapa cantik biar bisa dikatakan cantik. Ririn adalah siswa yang pintar. Pintar juga belum bisa karena belum ada batas ukuran pintar itu. 2x dikurang 3 sama dengan 7. Bukan juga tidak juga dapat ditentukan nilai kebenarannya karena kalau kita misalkan x-nya 1, salah ada. Dia nggak bisa dong. Kalau misalnya kita misalkan x-nya 2, nggak betul juga. Nomor 5, bintang adalah bilangan ganjil yang kurang dari 6. Kalau misalnya bintangnya 6 atau 7 atau 8, kan nggak ada batasannya. Jadi itulah yang menjadi ciri dari kalimat terbuka, sehingga kesimpulannya adalah kalimat terbuka adalah kalimat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu yang masuk subbab kedua, kita mengenal PLSP. PLSP atau persamaan linear satu variabel adalah kalimat yang dihubungkan dengan tanda sama dengan karena kan persamaan nih, dan hanya memuat satu variabel dengan pangkat 1. Kalau dia pangkat 2 udah jadi kuadrat, bukan persamaan linear lagi. Bentuk umum PLSP adalah AX tambah B sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0. Karena kalau A-nya 0 berarti hasilnya jadi cuma B sama dengan 0, jadi gitu kan. Contoh dari PLSP adalah X dikurang 2 sama dengan 6, 2X dikurang 4 sama dengan 8. Yang pertama tadi X dikurang 2. X dikurang 2, variabelnya 1 nih, X. Persamaan karena dihubungkan yang tanda sama dengan. Baru linear karena dia X-nya cuma berpangkat 1. Yang kedua, 2X dikurang 4 sama dengan 8. 2x, x-nya pangkat 1, linear. Terus dia cuma menggunakan variabel x, berarti satu variabel, dan dihubungkan dengan tanda sama dengan, masuk ke dalam persamaan. Jadi contoh ini benar bahwa itu adalah PLSP. Lalu bentuk setara dari PLSP. Bagaimana bentuk setara dari PLSP?
Suatu persamaan atau lebih dikatakan setara atau ekuivalen jika mempunyai penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan tanda seperti ini ya. Suatu persamaan dapat dinyatakan ke dalam persamaan yang ekuivalen dengan cara yang pertama itu menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangannya sama. Jadi kalau misalnya ada persamaan nih, antara ruas kiri dengan ruas kanan harus sama-sama dijumlahkan dengan suatu bilangan atau sama-sama dikurangi. Lalu yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangannya sama ya. Jadi antara ruas kiri dan kanan harus sama-sama dikalikan atau sama-sama dibagi. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama kita bahas dengan menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Ini juga termasuk ke dalam penyelesaiannya ya. Cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear satu variabel. Contohnya nih, X dikurang 3 sama dengan 12, dengan X adalah elemen bilangan asli. Jadi untuk sama-sama ditambah, berarti X dikurang 3 ditambah 3 dan 12 ditambah 3. Jadi kedua ruas sama-sama ditambah 3. X-nya menjadi 15. Lalu yang kedua, P ditambah 2 sama dengan 10. Untuk dikurangi kedua ruasnya, berarti P ditambah 2 dikurangi dengan 2, lalu ruas kiri juga, ruas kanan 10 dikurangi juga dengan 2, sehingga P sama dengan 8. Jadi dengan menambah atau mengurangi kedua ruas dapat menentukan nilai X atau dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel tersebut. Lalu cara yang kedua adalah dengan dengan mengalihkan dan membagi kedua ruas. Dengan mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama, yang contohnya ya, pertama 3/4 T sama dengan 9, dengan T adalah elemen bilangan asli. Jadi 3/4 T kalau biar dia sama-sama dikalikan, berarti 3/4 T dikali dengan 4/3 itu ruas kiri ya, sama dengan 9 dikali dengan 4/3, sama-sama dikali 4/3. T menjadi berapa? 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu contoh yang kedua, itu yang pertama untuk berkalian, yang kedua untuk pembagian. 5K sama dengan 20, dengan K elemen bilangan asli. Jadi biar sama-sama dibagi, berarti yang ruas kiri 5K dibagi 5 dan yang ruas kanan 20 dibagi 5, sehingga K menjadi 4. Itulah yang menjadi topik yang keempat, yaitu penyelesaian VLSP. Sekian dan terima kasih. Kiranya materi VLSP itu dapat